Saat mulai mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang dicari dari filosofi ini. Justru, kebahagiaan adalah awal dari semuanya. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah kebajikan, virtue. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arate. Di dalam buku Stoicism and Art of Happiness, karena Donald Robertson menerangkan bahwa arate bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji. Atau jika lebih disederhanakan lagi, artinya, hiduplah sebaik-baiknya untuk diri sendiri. Sebagai contoh, seekor kuda kuat dan tangguh berlari kencang yang bisa kita katakan sebagai arate. Artinya, di kuda pelari yang kuat dan kencang sudah sangat baik menghidupkan sifat dan esensinya sebagai kuda. Filosofi stoicisme percaya bahwa hidup dengan arate atau kebajikan ini harus dikejar oleh kita semua. Bersamaan dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup tentram, damai, dan tangguh menjadi konsekuensi. Namun, untuk mencapai semua itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Karena siapapun bisa ikut serta mempraktikkan filosofi ini menjadi salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi stoicisme. Tanpa harus bergantung pada kekayaan, prestasi, inteligensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Inilah yang menjadikan filosofi stoicisme sebagai filosofi yang bersifat merangkul semua orang. Harta benda, popularitas, gelar akademis tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme. Latar belakang dari para filsuf Stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Seneca pernah mengatakan, seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita lain yang datang dari dalam. Tujuan mengendalikan emosi negatif sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh dengan ketidakpastian. Kelahiran filosofi stoicisme di era peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi maupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Di era di mana banyak hoax, fake news, maupun fitnah yang beredar dengan liat di media sosial. Rasanya stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti halnya Yunani dan Romawi 2000 tahun silam. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal, universal brotherhood, di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas suku dan agama, terkait dengan banyaknya perbedaan di muka bumi ini. Filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin menguat. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bukan dalam arti sempit seperti memimpin tim, organisasi, atau negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar dalam kegagalan dan rendah hati saat sukses. Bekal ini berguna pada siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memiliki jabatan resmi,